Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia kepada teman-teman semua. Salam dan bahagia merupakan salam khas dari perguruan kami, Perguruan Taman Siswa, dan juga salam sehat di situasi dan kondisi saat ini, yang mana kita ketahui bersama situasi pandemi COVID-19. Oke, kita balik ke topik. Pada bagian ini saya akan menganalisis secara kuantitatif membandingkan rasio-rasio keuangan perusahaan yang ada di salah satu subsektor, yaitu subsektor resources. Di situ bisa kita lihat ada AALI atau Astra Agro Lestari Tbk yang merupakan perusahaan di subsektor resources, dan 3 lainnya di situ ada ITMG atau Indo Tambang Raya Tbk, dan ada PTBA atau Bukit Asam Tbk, dan ada IDRO atau Adaro Energi Tbk. Beberapa perusahaan ini merupakan perusahaan yang dalam satu subsektor, yaitu subsektor resources atau sumber daya. Data ini saya peroleh dari platform RTI Bisnis di tanggal 29 Oktober 2020. Dan bagi teman-teman yang ingin melihat dan tertarik ingin mengetahui lebih dalam tentang data-datanya secara lengkap, bisa langsung mengunduh melalui Play Store atau App Store gadget teman-teman masing-masing. Oke, baik, kita balik ke topik. Di situ ada jenis rasio. Di situ ada ROI atau tingkat pengembalian ekuitas. Di situ dia presentasinya semakin besar return on equity, maka semakin baik. Dan juga yang kedua ada DER atau rasio utang terhadap modal. Di sini presentasinya juga semakin kecil itu semakin baik. Dan untuk valuasi harga sahamnya, saya menggunakan PER atau Price Earning Ratio. Rasio valuasi, rasio ini semakin presentasinya itu semakin kecil semakin baik. Rasio ini adalah di dalamnya itu memperhitungkan harga saham perusahaan terhadap pendapatan per saham perusahaan. Dan yang selanjutnya itu ada price to book value. Rasio ini digunakan untuk melihat sebesar apa sih kelipatan dari nilai pasar saham perusahaan dengan nilai bukunya. Untuk presentasinya sendiri, untuk price to book value, itu dia semakin kecil semakin baik. Dan yang selanjutnya itu ada dividend yield. Untuk presentasinya sendiri, dividend yield ini semakin besar semakin baik. Sebenarnya di dividend yield ini, istilahnya di dalam itu berisi seperti jumlah dividen saham tahunan dari suatu perusahaan yang dinyatakan dalam presentase harga pasar terakhir. Rumusnya itu bisa seperti jumlah dividen dibagi dengan harga sahamnya. Seperti itu. Kita coba mengeliminasi 2 perusahaan yang ada di subsektor resources atau sumber daya, dan kita mengangkat 2 perusahaan lainnya, yaitu Astra Agro Lestari Tbk dan Adaro Energi Tbk. Di situ kita lihat pada jenis rasio di poin pertama, yang PT Astra Agro Lestari Tbk presentasenya 4,11% dan Adaro Energi Tbk presentasenya 8,38%. Jenis rasio di poin pertama itu kan merujuk pada dasar atau presentasinya dia semakin besar semakin baik, maka bisa kita ketahui bersama bahwa Adaro Energi Tbk itu berada pada ranking 1, sedangkan di ranking 2 ditempati Astra Agro Lestari Tbk. Dan kita lanjut pada jenis rasio kedua, yaitu pada perusahaan Astra Agro Lestari Tbk. Di situ punya presentase di angka 46,07%. Sedangkan Adaro Energi Tbk berada di presentase 72,80%. Di situ juga bila kita masuk lagi kembali analisis ranking, presentase di jenis rasio poin kedua itu semakin kecil semakin baik.
maka Astra Agrolestari berada di ranking 1, sedangkan Adaro Energi Tbk berada di ranking 2. Kita lanjut pada jenis rasio yang ketiga, yang presentasenya itu semakin kecil semakin baik. Untuk Astra Agrolestari Tbk berada di presentase angka 26,95 dan PT Adaro Energi Tbk di angka 8,14. Di situ bisa kita ketahui bahwa Adaro Energi Tbk berada di ranking 1 dan Astra Agrolestari Tbk berada di ranking 2. Kita lanjut pada jenis rasio di poin ke-4. Di situ presentasenya dia juga semakin kecil semakin baik. Kita masukkan kembali ke analisis ranking. Di situ kita bisa lihat angkanya bahwa Astra Agrolestari Tbk mempunyai persentase nilai di 1,11 dan Adaro Energi Tbk persentase nilainya di 0,68. Di situ bisa kita tahu lagi bersama bahwa kita masukkan di dalam ranking Adaro Energi Tbk berada di ranking 1 dan Astra Agrolestari Tbk berada di ranking 2. Kita lanjut pada jenis rasio di poin terakhir, yaitu dividend yield. Di situ terlihat bahwasanya Astra Agrolestari Tbk punya presentase nilai 0,45% dan Adaro Energi Tbk presentase nilainya 9,74%. Dan kita bisa ketahui bersama bila kita masukkan kembali dalam analisis ranking, di situ Adaro Energi Tbk berada di ranking 1 dan Astra Agrolestari Tbk berada di ranking 2. Kemudian kita jumlahkan kembali, kita lihat kembali presentase akumulatifnya seperti apa. Di situ kita akumulasikan di Astra Agrolestari Tbk, jumlahnya semua ada 9, dan yang kedua Adaro Energi Tbk bila diakumulasikan kembali di situ ada jumlahnya menjadi 6. Oke, baik, kita lanjut pada slide selanjutnya. Di situ ada tampilan bahwasanya mengapa sih kita harus memilih Astra Agrolestari Tbk. Saya pernah membaca di salah satu pemberitaan dilansir dari marketbusiness.com. Di situ menunjukkan bahwa pada kuartal 1 di 2020 yang mungkin kita telah ketahui bersama teman-teman, masuknya pandemi COVID-19 di negeri kita Indonesia, di situ ada pada tahun akhir di 2019. Di sini PT Agrolestari Tbk mampu mencetak laba sebesar 371,6 miliar. Angka yang sangat luar biasa, bukan? Yang sebelumnya pada kuartal pertama di tahun sebelumnya, tahun 2019 itu sebesar 37,1 miliar. Di sini kan bisa kita tahu bersama bila kita akumulasikan laba bersih perbandingannya itu naik sekitar 892%. Sedang kita ketahui bersama beberapa perusahaan-perusahaan secara khusus di subsektor resources begitu cukup terdampak dengan adanya COVID-19. Tetapi Astra Agrolestari mampu keluar dari istilahnya badai pandemi dengan mencetak laba sebesar itu. Bahkan laba bersihnya pun naik sekitar 892%. Itu sungguh prestasi yang sangat luar biasa bila kita membandingkan dengan beberapa perusahaan di dalam lingkup subsektor resources atau sumber daya. Pada poin 2, Astra Agrolestari Tbk ini mampu bertahan di tengah krisis. Ya, memang benar adanya. Dengan penjelasan yang di poin 1 tadi dilansir dari marketbusiness.com, PT Astra Agrolestari Tbk malah mampu mencetak laba dengan tingkatan yang lebih dibanding dengan kuartal pertama di tahun 2019. Yang ketiga itu Astra Agrolestari Tbk juga mempunyai visi tanggung jawab sosial. Ini yang cukup begitu penting karena visi ini sebenarnya apa yang sebenarnya dicanangkan oleh Astra Agrolestari Tbk. Yang pertama itu melibatkan masyarakat dalam proses bisnisnya. Yang kedua, memasok berbagai jenis barang dan jasa kebutuhan langsung dari perkebunan masyarakat.
Secara garis besarnya memang di situ sudah diberi beberapa poin, yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat, juga pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Yang mana memang Astra Agro Lestari Tbk ini cukup begitu mengambil andil di dalam visi tanggung jawab sosialnya itu terhadap pemberdayaan masyarakat, baik itu melalui pendidikan, kesehatan, dan juga lingkungan. Kita lanjut pada slide selanjutnya, itu ada profil perusahaan Astra Agro Lestari Tbk. PT Astra Agro Lestari Tbk mulai mengembangkan industri perkebunan di Indonesia sejak lebih dari 30 tahun yang lalu. Berawal dari perkebunan ubi kayu, kemudian mengembangkan tanaman karet hingga pada tahun 1984. Maka dimulailah budidaya tanaman kelapa sawit di salah satu provinsi, yaitu Provinsi Riau. Kini perseroan terus berkembang dan saat ini menjadi salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan tata kelola terbaik dengan luas areal kelola mencapai 286 hektar yang terbesar di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Kita lanjut pada slide selanjutnya. Di situ ada profil manajemen Astra Agro Lestari. Presiden Direktur diisi oleh Bapak Santosa dan Wakil Presiden Direktur diisi oleh Bapak Joko Supriyono. Dewan Komisaris, di situ ada Dewan Direktur Dewan Komisaris, ada Komisaris, ada Pak Yohanes Loman, ada Komisaris Independen, ada Pak Angki Utaria, ada Komisaris juga Pak Aridono Sukmanto. Di situ coba kita menganalisis finansial atau keuangan. Di situ kan ada beberapa, kita bisa melihat statistiknya seperti apa. Di situ ada net income, ada revenue, ada net profit margin atau NPM. Di situ coba kita melihat net income-nya. Net income-nya sendiri kita lihat persentase tertingginya ada di tahun 2017. Dan kita melihat untuk saat ini dan di tahun sebelumnya 2019 memang cukup begitu mengalami penurunan, karena dilansir dari marketbusiness.com itu memang dengan awal masuknya COVID-19 di Indonesia cukup begitu terdampak net income dari Astra Agro Lestari. Tetapi dengan di tahun 2020 mampu naik kembali beberapa persen. Dan juga kita lanjut pada revenue-nya. Revenue-nya memang kita lihat sendiri beberapa peningkatan dan juga di situ bisa kita lihat kestabilan revenue dari income statement Astra Agro Lestari. Dan coba kita ke net profit margin atau NPM. Di situ memang net profit marginnya yang paling terendah itu di kurun waktu 5 tahun ini ada di 2019. Memang secara dominan perusahaan itu secara khusus ya di subsektor resources atau sumber daya cukup begitu terdampak karena adanya COVID-19. Tetapi di tahun 2020 net profit margin dari Astra Agro Lestari mampu bisa bangkit menjadi 4% di bulan September. Seperti itu. Oke, baik, untuk penutup mungkin terima kasih dari saya kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah teori pasar modal. Dengan mata kuliah ini kami bisa lebih istilahnya begitu paham kembali dengan beberapa teori dan juga beberapa materi yang diberikan oleh Bapak pengampu. Dan juga semoga dari presentasi kami hari ini yang kami publish melalui kanal YouTube, semoga dapat memberikan manfaat bagi penonton dan juga bagi diri kami secara khusus pribadi. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan di dalam pembawaan materi saya. Karena segala kesempurnaan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.